Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Nah, pertanyaannya adalah, yang berdosa itu siapa? Daud atau Israel? Menurut saudara gimana? Daud, Pak. Israel, Pak. Daud. Daud, Pak. Daud. Israel, Pak. Coba saudara baca pelan-pelan. Saya baca 2 Samuel 24 ayat 1. Murka Yahweh kembali menyala-nyala atas Israel. Kemudian 1 Tawarikh 21 ayat 1. Setan bangkit melawan Israel. Jadi yang berdosa siapa di sini? Israel. Daud, Bani Israel. Oh. Daud, Pak. Israel yang berdosa. Kesombongan ini ada di Israel. Ya. Namun karena Israel ini punya raja, yaitu punya tudung, punya cover, maka tidak bisa ditembusi seperti itu. Ini cara kerjanya alam roh itu rapi, saudara. Skematis. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah setan membujuk, ya, menipu Daud. Ya, setan menipu Daud. Nah, di 2 Samuel dikatakan Bapa Yahweh menggerakkan Daud untuk melawan mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Israel. Israel. Ingat, inilah cara kerja setan, ya. Inilah cara kerja setan untuk menuduh. Saudara bisa lihat. Saudara lihat ya di sini ya. Murka Yahweh kembali atas Israel dan Yahweh menggerakkan Daud untuk melawan mereka. Ya, mengapa Bapak Yahweh menggerakkan Daud? Karena penjelasannya adalah di 1 Tawarikh 21. Setan melihat hal ini. Jadi begini ceritanya. Yang berdosa itu Israel. Ingat, dosa itu harus ada bayar harga. Karena itu, yang melihat siapa? Saat Israel berdosa. Yang melihat dua, Bapa Yahweh dan setan. Kemudian, apa yang dilakukan setan? Ingat, setan adalah penuduh. Betul ya? Tujuannya untuk menuduh. Setan langsung pergi ke Bapa Yahweh. Ya. Dikatakan, lihat, umatmu berdosa. Ya, umatmu berdosa. Saudara harus paham Roma 11 ayat 22. Saudara harus paham Roma 11 ayat 22. Ini saya tampilkan. Silakan Brother Enoch untuk dibaca. Oleh karena itu, perhatikanlah kebaikan dan kekerasan Elohim. Kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, dan sebaliknya, kebaikan terhadap engkau yang tetap tinggal di dalam kebaikannya. Jika tidak, engkau pun akan dipotong. Ya, terima kasih. Saudara paham? Hati-hati loh. Dengan kebaikan dan kekerasan daripada Elohim kita. Kekerasannya yaitu bagi mereka yang tidak mau digiring dalam kebenaran. Tidak mau dikasih tahu jalan kebenaran. Ya. Tidak mau diarahkan untuk masuk dalam rencana keselamatan dan ditumbuhkan. Yohanan Pembaptis juga mengatakan, hasilkanlah buah pertobatan. Jika tidak, apa yang terjadi? Jika tidak,
dipotong, akan dipotong dan dibakar, dilempar dalam neraka. Lautan api. Neraka. ya. Disinilah terbukti bahwa yang namanya sekali selamat tetap selamat itu gugur. Amen. Yes. Calvinisme gugur. Itu sesat. Ya, sesat ya, ngomong sesat, saudara. Masa sudah sesat ngomong, oh itu kurang baik, jangan diikutin. Ya terlalu lembut buat saya pikir. Iya. Ya, nah, memang sesat ya sesat, gitu, ya kan? Nah dari sini kita bisa melihat, dikatakan di dalam ayat tadi yang telah kita baca, kebaikannya, perhatikan kebaikan dan kekerasan Elohim. Kebaikannya terhadap siapa? Terhadap engkau yang tetap tinggal dalam kebaikannya. Dan diteruskan, jika tidak, engkau akan dipotong. Kalau kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh tidak mau tinggal tetap di dalam daftar Elohim, ya ada risikonya. Risikonya sudah jelas tadi di Roma tadi. Dipotong. Dipotong itu dapat bagian enggak dari pokok anggur? Ya tidak. Kalau begitu sudah dipotong, apa yang terjadi? Kering. Setelah kering terjadi mati. Setelah mati bisa dipakai enggak? Tidak. Ujungnya di mana? Dibuang. Dibuang. Saya bisa lihat di sini, enggak peduli loh. Dikatakan kalau kamu tidak tinggal di dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach dan kebenarannya, dipotong. Ini nggak main-main dalam hal ini. Karena itu kita harus tetap tinggal. Selama kita tinggal, maka kita akan menerima kebaikannya. Amen. Ya, jadi dalam hal ini jangan percaya kalau ngomong sekali selamat tetap selamat. Nonsense. Ya, itu tipu daya Satan. Ya, saudara bisa memahami dalam hal ini ya. Jadi, urut-urutannya itu seperti ini, saudara. Israel berdosa, ya, kemudian dia didakwa oleh setan. Bapak Yahweh itu adil. Ini yang sering dilupakan. Bapak Yahweh itu adil. Dilihat waktunya Israel gak tobat-tobat dari sombongnya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena keadilan Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh menggerakkan Daud untuk melawan Israel. Karena harus dijatuhi hukuman. Ingat, keadilan Bapak Yahweh ini kritikal sekali. Nah, karena itulah, maka Daud memerintahkan sensus. Paham di sini? Sampai di sini paham dulu nggak? Paham. Jadi dari mulutnya Daud harus ngomong dulu. Iya. Sensus. Nah, namanya raja sudah ngeluarin perintah, itu tidak boleh dicabut. Itu prinsip. Masih ingat peristiwa daripada Ahasiveros dan Haman? Perintah dekret yang sudah keluar tidak bisa dicabut oleh raja itu sendiri. Tidak bisa. Kita harus paham strategi kisah-kisah ini. Jadi, apa yang diperintahkan oleh Daud tidak bisa ditarik. Tapi bagi Yoab, dia melihat ini nggak benar. Yoab lihat. Sensus yang kali ini motivasinya adalah kesombongan. Karena dia ikut rapat. Soalnya jangan pikir, oh Daud duduk di singgasana kemudian dia memutuskan sendiri. Tidak, dia meeting. Dia meeting dengan orang-orang Israel, dengan pembesar-pembesar Israel. Dan mereka mendesak Daud untuk sensus. Ini dia. Saya bisa lihat, jadi ini meetingnya bukan 1% by 1% antara Daud dan Yoab. Tidak. Ini di hall gede, saudara. Banyak pembesar Israel. Karena itu Bapak Yahweh akan melawan pembesar-pembesar Israel yang sombong ini. Karena itu, tapi
Bapak Yahweh tidak bisa bergerak sebelum Daud memutuskan. Nah, Bapak Yahweh dikasih laporan sama siapa? Dikasih laporan sama setan. Lihat itu umatmu, sombongnya tidak karu-karuan. Bapak Yahweh tidak bisa membela Israel karena ada dosa. Saudara bisa lihat? Karena ada dosa. Jadi apa yang terjadi? Bapak Yahweh menggerakkan Daud untuk mengatakan satu kalimat, sensus, mentaati apa yang menjadi permintaan Israel saat itu. Memenuhi keinginan Israel untuk sensus. Tapi ingat, sensus ini bukan sensus penduduk, sensus pasukan. Nah ini saudara harus paham. Betul kan? Yang dihitung kan yang sanggup berperang. Maka itu si Yoab mengatakan, kiranya Elohim menambahi kekuatan raja 100 kali lipat. Nggak usah disensus, kita ini udah menang perang gitu loh maksudnya. Ya, ya. Ini sudah perang berulang-ulang dan menang. Bapak Yahweh itu sudah nyertain kita. Nggak usah sensus. Kita ini sudah disertai dengan tangan yang tidak kelihatan dari tempat yang maha tinggi. Nggak perlu sensus. Karena itu Yoab. Tapi ya namanya Yoab bawahan ya, kayak bisa ngomong saudara. Daud saat ngomong itu di depan pembesar-pembesar Israel. Ya, Yoab tidak bisa melawan. Karena itu dia hanya bisa ngomong sama Daud saat meeting itu. Ya, sidang paripurna, begitu loh kalau saudara pengen tahu. Jadi kan kalau sidang paripurna mosok presiden sama wakil sama satu MPR yang datang. Lah enggak lah ya. Itu kan ratus. Ya. Sidang apa? Iya, sidang bukan kabinet. Kabinet itu kecil, paripurna. Ini melawan Israel. Jadi wakil-wakil rakyat Israel dari setiap suku. Ini sidang gede-gedean, bukan sidang yang kabinet. Kabinet mah presiden sama apa itu namanya? Menteri. Ministrinya, menteri. Enggak, kecil ini. Ini sidang paripurna. Jadi Daud didesak kali ini. Gitu loh. Akhirnya Daud bilang sensus. Tapi Yoab nggak suka. Tapi gimana mau ngelawan loh? Keputusan raja dan sidang paripurna. Ya wes dilakukan. Gitu. Akhirnya berjalan 9 bulan sekian kan. Apa yang terjadi? Setelah itu lihat laporan si Daud bilang ini keliru ini. Salah ini. Gitu loh. Itu dari sisi manusia. Sehingga apa yang terjadi? Turunlah pelihat itu seers. Nabi Gad. Kasih 3 pilihan. 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Nah, memang terjadi ada yang ngomong 7 tahun. Kita harus paham. Saya langsung aja kasih supaya saudara enggak kebingungan. Bahwa penulis 2 Samuel itu berbeda dengan penulis 1 Tawarikh. Ya, beda. Jadi mereka bisa jadi itu yang menjadi problemnya. Ya, karena perbedaan penangkapan. Yang satu ngomong 7 tahun, 3 bulan, dan 3 hari. Yang satu dengarnya 3 tahun, 3 bulan, dan 3 hari. Tapi itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Nah, dari situlah siapa yang memilih hukuman ini. Karena dijatuhkan hukuman 3 hari, betul ya? Yang milih siapa? Daud. Yahweh. Bapak Yahweh yang milih. Ayo coba baca yuk. Supaya saudara paham nih. Bapak Yahweh yang milih. 2 Samuel 24. Ya, coba Brother Henok baca 2 Samuel 24 ya, ayat 13. Ya. Terima kasih. 2 Samuel 24 ayat 13. Dan datanglah Gad kepada Daud dan memberitahukan kepadanya serta mengatakan,
akan datang 7 tahun kelaparan kepadamu di negerimu, atau engkau akan melarikan diri dari hadapan musuh-musuhmu selama 3 bulan, dan mereka itu mengejarmu, atau 3 hari itulah akan melanda negerimu. Sekarang pertimbangkanlah dan lihatlah apa yang harus aku kembalikan kepada dia yang mengirimkan perkataan kepadaku. 14. Dan Daud berkata, sebab hal ini aku ada dalam penderitaan yang besar. Biarlah kita sekarang jatuh ke dalam tangan Yahweh, karena belas kasihnya besar, dan jangan biarkan aku jatuh ke tangan manusia. Ya, itulah permintaan daripada Daud. Dia tidak bisa memilih, ya, antara 3 tahun atau 7 tahun, kemudian 3 bulan dan 3 hari. Dia menyerahkan ke tangannya Bapak Yahweh. Apa yang menjadi keputusan Bapak Yahweh? Bapak Yahweh milih yang mana? 3 hari. 3 hari. Ndang cepet, nggak berlarut-larut. Sesegera mungkin, tidak berlarut-larut. Ya, kira-kira 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, yang mati sama nggak kira-kira? Sama. 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 Rata-rata sama, 70.000. Tapi Bapak Yahweh mau speed untuk memproses. Sehingga begitu diproses, segera selesai. Sudah bisa lihat di sini? Kira-kira sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Ya, ada satu mengenai Yoab tidak memilih, tidak sensus suku Lewi dengan Benyamin itu, Pak. Ya. Ya. Yoab tidak, terima kasih Pak Mahlon. Yoab tidak menghitung suku Lewi dan Benyamin karena suku Lewi tidak untuk berperang. Kemudian alasan terutama daripada Yoab untuk tidak menyelesaikan, ya, karena lihat jumlahnya sudah begitu luar biasa sensus itu, dan di pandangan Yoab itu adalah kekejian. Dia tidak mau nyelesain. Tapi paling tidak dia sudah ngerjain. Dia sudah tahu ini sebuah kesalahan besar. Yoab sudah tahu. Ya, oke. Baik, saya akan lanjutkan sebentar dalam pengajaran ini sehingga saudara bisa dapat pemahaman ya. Baik. Sekarang kita lihat bahwa ya, kita mute semua terlebih dahulu ya. Terima kasih. Kita melihat bahwa malaikat Bapak Yahweh yang mendatangkan Sampar itu sudah mendekat ke Yerusalem. Betul ya? Kita sudah baca ya. Kemudian di situ ada seseorang yang memiliki sebidang lahan. Ya, lahan itu berarti cukup luas. Ya, kalau saya bilang sebidang tanah, saudara mikir tanahnya kecil sekali. Tidak, sebidang lahan. Tadi saya sudah jelaskan, kita sudah mendapatkan menjelaskan bahwa namanya adalah Arauna. Tetapi sebutannya adalah, siapa tadi namanya sebutannya? Ornan. Ya. Ornan. Ya. Jadi orangnya sama. Ini adalah orang Yebus, suku Kanaan. Dialah yang memiliki. Dan kemudian apa yang terjadi? Ditawarkan secara cuma-cuma. Free. Sekalian sak lembune sak wis semuane. Free. Ya. Akan tetapi Daud dia bilang tidak. Aku akan membayarnya. Ya, baik. Sebelum masuk ke sana, kita akan lihat yang satu ini. Di tanah Ornan itu ternyata di kemudian hari, ya, inilah tempat didirikannya Bait Elohim. Ya, nah, saya beri sedikit pertanyaan, di manakah Taman Eden? Ya, di manakah Taman Eden? Ya, Taman Eden itu kita lihat jawabannya bisa ditemukan di prinsip pola tempat. Ya, karena apa? Karena dari peristiwa Taman Eden sampai hari ini itu ada peristiwa besar, yaitu bumi dihancurkan dengan air bah. Sehingga nggak bisa dilihat lagi posisinya Taman Eden itu di mana. Kalau zaman daripada Henok sampai Metushalah, sampai Noah, sebelum bahtera itu dipakai untuk menyelamatkan keluarganya, maka
posisi letak daripada Taman Eden itu bisa kelihatan, bisa tahu. Tetapi setelah air bah, mana ada yang tahu? Semua ketutupan air, nggak ada yang tahu, saudara. Nggak ada Google Maps saat itu, saudara. Ya, nggak ada Google Maps sama sekali. Teknologi belum ada, ya kan? Nah, jadi kita dapat menemukan sebetulnya di manakah letak Taman Eden. Yaitu jawabannya ditemukan dengan menggunakan prinsip pola tempat. Nah, kita akan baca di 2 Tawarikh 3 ayat 1. Silakan Brother Henok untuk membacanya. Salomo mulai mendirikan bait Yahweh di Yerusalem, di Gunung Moria, tempat yang dilihat oleh Daud ayahnya, dan yang telah dipersiapkannya, yaitu tempat pengirikan gandum Ornan atau Arauna, orang Yebus. Ya, terima kasih. Jadi, lokasi bait suci yang didirikan oleh Salomo, di mana Daud telah mempersiapkan semuanya dengan lengkap, itu dibangun di atas pengirikan gandum Ornan atau Arauna, orang Yebus, yaitu di Gunung Moria dan di Yerusalem. Nah, di tempat yang sama inilah maka kita bisa melihat satu peristiwa di mana Abraham mempersembahkan siapa? Yisak, yaitu Kejadian 22 ayat 2. Silakan Brother Henok untuk baca. Dia berfirman, bawalah sekarang anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, jadi sebelum peristiwa pembangunan bait Elohim oleh Salomo, itu ada peristiwa tempat pengirikan gandum Arauna, Ornan, yang dimana saat itu Daud membangun mezbah untuk menghentikan malapetaka yang dicanangkan oleh Bapak Yahweh untuk menghajar Israel. Dan di tempat yang sama, ternyata sebelumnya itu adalah tempat di mana Yisak dipersembahkan kepada Bapak Yahweh. Dari sini kita bisa melihat ke depannya, maka peristiwa kematian Yeshua juga di posisi tempat yang sama, yaitu di dekat bait Elohim yang ada di Yerusalem, yaitu itulah Gunung Moria. Dan tempat itu namanya Golgota, Calvary. Sudah bisa lihat, jadi sama. Nah, kalau kita bisa melihat hal ini, ya, maka kita bisa mundur dari sejak zaman Yeshua 4000 tahun, di titik yang sama, Bapak Yahweh mengorbankan domba supaya Adam dan Hawa tidak kelihatan ketelanjangannya. Kejadian 3:21. Silakan Brother Henok. Dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Ya, terima kasih. Dari sinilah kita tahu posisi sebenarnya Taman Eden itu ada di mana? Di Yerusalem. Paham ya? Nggak susah, saudara. Kalau melihat cara kerja Bapak Yahweh dengan pola akar Ibrani, luar biasa. Ketahuan semua. Bisa lihat di sini. Jadi tempat di mana Bapak Yahweh menyembelih domba, mengulitinya, dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Disitulah tempat di mana Abraham mengorbankan Yisak. Disitulah tempat di mana Raja Saul mendirikan bait Elohim, dan disitulah tempat kematian Yeshua HaMashiach. Itulah Taman Eden. Ya, paham ya di sini ya? Haleluya. Jadi Taman Eden bisa kita lihat di mana posisinya. Nggak bingung, saudara. Ya, ada yang ngomong di Turki, ada yang ngomong di Kuwait, ada yang ngomong salah semua itu, salah semua. Jelas ini kalau lihat pola seperti ini, ya luar biasa. Nah, saya mau bawa
dengan satu hal ini. Saudara lihat bahwa malapetaka itu kembali lagi ya ke masalah malaikat yang diutus oleh Bapa Yahweh untuk menghancurkan Israel. Ya, saya bisa lihat di sini, malaikat itu sudah mendekati ke Yerusalem. Ya, dan malaikat itu sudah berniat menghabisi Yerusalem. Di dalam alam roh memang kelihatan bahwa Bapa Yahweh menyesal. Ingat, itu dalam visi alam rohnya, tapi alam nyatanya tidak. Daud tidak tahu. Daud hanya dikasih tahu oleh God untuk membangun mezbah, untuk menghentikan kutuk itu. Nah, ini prinsip yang tidak banyak diketahui banyak orang. Ya, tapi prinsip ini puji Bapa Yahweh ada dalam Ibu Hadasa Fangfang. Untuk menghentikan seluruh keluarganya jatuh ke dalam yang namanya ketidakpercayaan Dafar Elohim dan tidak diselamatkan, maka saat Yeshua ketemu dengan Ibu Hadasa Fangfang, ya, dikasih kesempatan pilihan. Ya, kamu mau mempertahankan apa yang kamu punya atau kamu mau mengorbankan? Ya kan? Dan Ibu Hadasa Fangfang punya prinsip. Saya mau mengikuti apa yang menjadi isi hati Bapa Yahweh. Dia lebih mempertahankan yaitu keselamatan seluruh keluarganya ketimbang apa yang dia miliki, harta yang dia miliki. Nah, apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Proses masuk dan akhirnya ujung-ujungnya puji Bapa Yahweh kita bisa melihat keselamatan diberikan dengan luar biasa. Bahkan pengertian Dafar Elohim itu ujungnya ada di sana, saudara. Lihat Daud, dia tahu dia dikasih tahu oleh God, dirikan korban mezbah, dia dirikan. Dan saat itu tanahnya itu bukan tanahnya siapa? Daud. Tanahnya si Arauna, tanahnya Ornan. Nah, si Ornan lihat Daud di sana, yang namanya orang ya, dia mau berikan free saja ya untuk menyenangkan hati rajanya. Tapi lihat prinsip daripada Daud. Apa yang terjadi? Dikatakan Daud dia membeli tanah itu. Baik, sebelum saya masuk di dalam hal membeli tanah itu, saya perhatikan ada perbedaan antara 2 Samuel dengan 1 Tawarikh. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Kita bahas perbedaannya dulu. Nanti setelah itu kita akan masuk bagian yang terakhir. Perbedaannya di mana? Kalau Harga tanah. harga tanah, coba kita perhatikan baik-baik ya. Coba kita perhatikan baik-baik. 1 Tawarikh 21 ya. 1 Tawarikh 21 ayat yang ke baik 24 dan 25. Tapi tolong Brother Henok baca buat kita semua di 2 Samuel dulu ya. 2 Samuel ya. 2 Samuel 24 ya. 2 Samuel 24. Ya. Dan raja berkata kepada Arauna, "Tidak, karena sungguh aku akan membelinya darimu dengan suatu harga, dan aku tidak akan mempersembahkan kepada Yahweh Elohimku persembahan bakaran tanpa membayar." Dan Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu jantan seharga 50 shikal perak. Ya, perhatikan ya. Harganya berapa? 50 shikal perak. 50 shikal perak. Sekarang kita lihat yang di 1 Tawarikh 21. Silakan, brother. Ya. 1 Dan Tawarikh. Raja Daud, 1 Tawarikh 21 ayat 24. Dan Raja Daud berkata kepada Ornan, "Tidak, aku sungguh mau membelinya dengan harga penuh, karena aku tidak mau mengambil apa yang menjadi milikmu untuk Yahweh dan mempersembahkan persembahan bakaran tanpa biaya." Terus satu lagi. Kemudian Daud memberi emas seberat 600 shikal kepada Ornan untuk tempat itu. Beda nggak? Beda.
Beda, Pak. Jauh bedanya Pak, jauh. Kalau 50 dikasih ke Pak, berapa? Emas dengan perak ini bedanya. Ya, Pak Budiman Iya. gimana? satu dikasih, satu nggak bayar Pak, mahal. Enggak, dua-duanya mau dibayar sama Dawid. Ya, artinya kan yang satu mau dikasih Pak tadinya kan, tapi Dawid tetap bayar Pak. Gitu, Pak. Oh, sama-sama. Jadi sama-sama si Ornan atau si Arauna ini dia mau kasih free sama si Dawid. Ya, betul, maksud saya gitu Pak. Sama, kasih free. Tetapi di dalam 2 Samuel itu dikatakan Ditambah uang lembu-lembu jantan. uangnya itu adalah 50 shikal perak, sedangkan yang di 1 Tawarik 21 itu uangnya adalah 600 shikal emas. Beda. Jauh kali Pak. Jauh. Bedanya Lebih jelas. mahal yang di Nah, satu Tawarik. kalau begitu kita harus tahu penjelasannya bagaimana nih. Kalau yang di 2 Samuel ditambah lembu-lembu jantan itu, Pak. Peraknya. Ah, Jadi saya rasa imbang, tapi lembu-lembu jantannya tidak terhitung berapa itu tadi. Tapi perak itu ditambah lembu-lembu jantan. Tapi kalau yang di 1 Tawarik itu semua keseluruhannya sama dengan jumlah emas yang tercantum di 1 Tawarik 21 tadi. Itu ayat yang 25. Seberat 600 sikal emas. Itu sama dengan perak yang di 2 Samuel tadi dengan lembu-lembu jantan. Saya kira gitu, Pak. iya, oke. Ada lagi yang terima kasih Pak Sis masukannya. Ada lagi yang mau coba untuk menjawabnya? Mengapa ada perbedaan antara 50 shikal perak dan 600 shikal emas? Ya, karena Ini kejadiannya sama. kalau- Satu-satu. Pak Bro Adi gimana? Iya Pak, bingung Pak. Ya, Pak. Itu karena perbedaannya itu sangat jauh Pak. 50 sikal perak dan 600 sikal emas. Kita lihat emas sama perak aja udah beda nilainya. Dan jumlah nominalnya juga sangat jauh beda. 50 sama 600. Bingung Pak. Oke. Pak John tadi gimana? Terima kasih Bro Adi. Ini kejadiannya kan sama Pak, yang ditawarik sama di sama. Sama. Yang saya belum dapat Pak kan. Oke, belum dapat. Oke, terima kasih. Tulisan aja. Silakan Pak Mahlon. Ataukah pada waktu itu nilai perak lebih tinggi dari nilai emas? Kan? Oh ya enggak dong. Sama dengan di Persia, Pak. Oh ya enggak dong. Tetap nilai emas adalah nilai yang paling tinggi. Perak itu adalah nilai pertukaran sehari-hari. Iya. Kalau di Pak Persia Yosef. media itu kan nilai peraknya lebih tinggi dari nilai emas. Kan? Oh tidak. Ini waktunya sama Pak. Ya, oke, stop dulu. Silakan Brother Enoch. Iya, mungkin waktu itu kan dilihat dari zamannya waktu itu yang menulis Tawarikh dan Samuel itu beda zaman. Waktu itu pembayaran mata uang waktu zaman Samuel memakai emas dan waktu itu waktu yang penulis Tawarikh memakai pembayaran dengan perak. Perbedaannya gitu aja kali. Oh iya, oke. Saya rasa tidak demikian. Bukan. Ya ada lagi mau coba. Ini bedanya jauh banget saudara antara emas Beda jauh. antara 50 dan 600. Sister Ina, mau jawab? Nyerah semua. saya mau jawab. Nyerah. Silakan Sister Erni. Kalau di Samuel itu kan berapa? 50 sikal perak. Dan ditambah dengan lembu-lembu jantan. Bukan begitu? Atau bagaimana? Bukan ya? Nyerah. Loh, itu pertanyaannya begitu. Mengapa kok terjadi perbedaan itu? Kalau Sister tanya kembali sama saya kan nanti saya jawabannya Ya, terakhir. yang 50 sikal itu tambah lembu-lembu jantan, bukan? Plus lembu-lembu jantan. Baik, Jadi seharga 600 emas. oke. Nggak ada lagi yang mau coba? Jadi sepertinya harganya itu sama. Nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Kita masuk
masukkan dulu inputnya. Terima kasih, Sister Erni. Baik, nggak ada yang coba menjawab, menyerah semua? Menyerah. Ya, Pak. Nyerah? Oke. Wes, nyerah, wes. Nyerah ya, oke. Coba Brother Henok siap-siap ya, siap-siap tapi jangan dibacakan ya. Yang di Samuel ya. Brother Henok siapin yang 2 Samuel ya, 2 Samuel 24 ya. Saya yang di 1 Tawarikh 21. Ya, tapi jangan dibaca dulu Brother Henok. Ya, saya akan baca 1 Tawarikh 21 ayat 25. Kemudian Daud memberi emas seberat 600 shekel kepada Ornan untuk tempat itu. Jadi tempatnya dikasih duit harganya berapa? 600 shekel emas. Silakan Brother Henok untuk baca yang 2 Samuel. Ya. Dan raja berkata kepada Arauna, tidak, karena sungguh aku akan membelinya darimu dengan suatu harga, dan aku tidak akan mempersembahkan kepada Yahweh Elohimku persembahan bakaran tanpa membayar. Dan Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu jantan seharga 50 shekel perak. Terima kasih. Jadi yang 50 shekel perak itu untuk lembu-lembunya. Sedangkan tanahnya, lahannya itu adalah 600 shekel emas. Saudara bisa lihat di sini. Ya, seringkali kita terkecoh dengan kata dan. Itu sebetulnya ada komanya di situ. Tapi ingat, ya, bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani itu nggak ada koma. Jalan terus. Begitu loh. Saudara bisa paham di sini. Jadi tanahnya, lahannya itu 600 shekel emas. Sedangkan lembu-lembunya dikasih ekstra 50 shekel perak. Jadi itulah harga pembayaran. Enggak, Pak. Gini tadi. Jadi kita terbawa kepada perbandingan-perbandingan. Jadi seolah-olah yang ini terperbandingan juga. Makanya terkecoh. Jebakan. Jebakan nih, Pak. Jadi di kebun Arauna ada tanah, juga ada lembu-lembu. Jadi Iya. tanah ada lembunya kan gitu, Di Pak. atas. Ada Ada lembu liarnya, Pak. Oke, sebentar. Silakan. Izin Pak Roy. Ya, silakan. Saya oke. Kan di 2 Samuel 24 itu kan itu jelas bahwa dan Daud membeli tempat pengiring dan lembu-lembu jantan harga 50 shekel perak. Berarti yang di 2 Samuel 24 itu Daud hanya membayar tempat pengirikan ya Pak dengan lembu-lembunya saja. Sementara di Safari itu Daud membayar tempat artinya tanahnya, telah ya Pak ya gitu ya Pak. Iya. Jadi yang dijelaskan di 1 Tawarikh itu lahannya. Lahannya itu harganya 600 shekel emas. Sedangkan lembunya nggak dihitung. Ya, lembunya dikasih tambahan lagi 50 shekel perak itu untuk lembu-lembu yang akan dipakai untuk pengorbanan. Saya bisa lihat di sini. Di sinilah Pak perlunya divine intelligence. Terima kasih. Berarti Pak John sudah mulai maju nih karena saya sudah juga menyediakan mengenai divine intelligence. Saya bisa lihat inilah yang namanya divine intelligence. Oke, kita mute seperti dulu ya. Kita melihat seperti dulu ya. Terima kasih. Jadi saya bisa lihat lahannya itu 600 shekel emas. Lembu-lembunya dikasih ekstra. Kalau cuma beli lahan lembu, Potong bisa berpikir. Yang lain di mute kali. Dia sedang meminta untuk sebentar. Please mute semua. Terima kasih. Ya, di sini saudara bisa melihat saat ini kan kritikal sekali. Pembunuhan sudah berlangsung di daerah Dan sampai Beersheba.
Ya. Dan Daud mungkin dia nggak ada persiapan lembu dari cadangannya, tapi dia lihat, ya, saat Nabi Gad berkata, disinilah kamu harus membangun mezbah, maka dia lihat, ini tempat ada daerah yang cukup luas, dan juga di sana juga ada lembu-lembu yang sudah ada di sana. Jadi sama dia sekalian, gitu loh. Jadi dia bayarin semuanya, dan dia punya yang namanya, seperti yang saya jelaskan apa tadi, divine intelligence. Dia mau dikasih gratis, dikasih free. Ingat, karena divine intelligence Daud inilah dia paham. Imannya bukan iman gratisan. Ya, banyak di luar sana kan imannya kalau mau gratisan. Nggak mau bayar harga. Ya nggak tumbuh. Macet, mati, terbuang. Karena nggak mau bayar harga untuk menyelidiki daftar Elohim. Yang paling gampang apa? Udah ikut aja apa kata pendahulu-pendahulu. Udah ikut aja apa kata yang namanya bapak-bapak gereja. Mereka Natalan, ya gua Natalan. Saya Natalan juga. Itu nggak ada pembayaran harga. Itu ya tidak punya divine intelligence. Udah apa katanya orang banyak, semua Natalan, ya aku ikut Natalan. Semua Cungkok Sinien, apa Chinese New Year, Imlek, ya saya juga ikut. Itu mentalnya itu mental ikan mati. Ya. Iya, Pak. Kentir, tahu kentir? Hanyut. Nah, hanyut. Ya. Kelly. Hanyut imannya. Nggak punya iman yang kokoh. Gintil aja Pak ya. Iman katanya orang. Ya, imannya buta. Iman karbitan. Ya, bukan soal karbitan. Karbit masih bisa berkembang, tapi memang ya nggak bagus. Tapi ini imannya mati. Ya, nggak punya divine intelligence. Saudara yang ikut Bapak Yawi, ingat, saya pernah ajarkan mengenai worship. Masih ingat nggak? Iya. Apa itu worship? Worship, bayar harga. Worship itu intinya adalah apa? Apa katakan Bapak Yahweh, aku mau taat. Taatan. Taat dan pengorbanan. Pengorbanan, ketaatan. Saudara bisa lihat, itulah divine intelligence. Bukan gratisan. Ya. Tapi kan yang digembar-gemborkan apa? Ya kan? Gratisan semua. Ya akhirnya ya kacau hidupnya. Nggak akan ada pertumbuhan. Nggak akan bisa menikmati keindahan anugerah Bapak Yahweh yang betul-betul top of the line. Ini luar biasa, David. Inilah divine intelligence. Saudara bisa paham di sini. Saudara bisa mulai mengikuti alur irama yang Bapak Yahweh berikan melalui pembahasan di channel ini. Ya. Inilah juga yang namanya divine intelligence. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Silakan Brother Henok. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Ketika mengangkat wajahnya, dia melihat orang-orang kaya sedang memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. 2. Dia melihat juga seorang janda miskin sedang memasukkan 1/64 dinar atau 2 peser di situ. 3. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. 4. Sebab mereka semua memberi persembahan kepada Elohim dari kelimpahannya, tetapi ia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkah hidupnya. Saya bisa lihat, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Saya bisa lihat ayat ini sering diacak-acak, saudara. Percaya nggak? Ya, saya sering dengar, ya saya tahu. Diacak-acak. Ya. Jadi untuk korban kepada Bapak Yahweh itu 2 peser aja. Yang penting kan isi hati. Dan itu di hadapan Yeshua sudah memberikan lebih banyak. Dipotong ayatnya.
Ya kan? Tapi Yeshua memperhatikan ibu yang satu ini. Dia memberi dari kekurangannya. Yang lain memberi dari kelebihannya. Dia hari itu, jujur saja kalau kita harus lihat dari perkataan Yeshua. Ia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkah hidupnya. Hari itu dia puasa, nggak bisa beli roti. Ya, kenapa saya nggak menggunakan kata beras? Ya, karena di sana adalah roti gandum, bukan beras, bukan Indonesia. Ya, jadi hari itu dia tidak makan, saudara. Ya, tapi yang sering dilihat apa? Oh, memberi 2 peser itu sudah berharga di hadapan Bapak Yahweh. Itu tidak cerdas. Kita harus lihat ayat itu dengan kacamata yang benar. Apa yang dilihat oleh Yeshua dan apa yang dikatakan oleh Yeshua. Memang hari itu ibu ini tidak makan karena memberikan 2 peser ya untuk Elohim. Tetapi yang memperhatikan dia itu siapa? Yeshua. Siapa Yeshua? Tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri memperhitungkan seluruh nafkah hidupnya. Ini divine intelligence. Bayar harga, Pak, bayar pengorbanan. Kalau bisa lihat, ya terima kasih. Saya bisa lihat di sini, ini divine intelligence. Ya, Bapak Yahweh lihat bukan cuma hati, tindakannya, apa yang menjadi penaburannya. Ini juga divine intelligence. Yohanes 12, 45, 78, dan Matius 26 ayat 13. Silakan, brother. Yohanes 12 ayat 45, 78. Kemudian Yudas Iskariot, anak Simon, seorang dari antara para muridnya yang akan segera mengkhianati dia, berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Lalu Yeshua berkata, "Biarkanlah dia, karena dia telah menyimpannya untuk hari penguburanku. Sebab kamu selalu mempunyai orang-orang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku." Matius 26, 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat di sini. Apa yang diberikan kepada orang-orang miskin? Istilah apa yang dipakai? Injil. Loh, ini loh. Yang saya beri titik-titik itu loh. Kalau diberikan kepada orang miskin itu loh. Apa yang biasa diberikan pada orang miskin? Makanan, Pak. Sedekah. 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 Saya bisa lihat. Tapi apa kata Yeshua? Siapa yang ngomong sedekah? Yudas Iskariot, si pengkhianat. Ya. Ayat 6 itu memang saya lompati. Ya. Untuk supaya ayat ini saya bisa tampilkan besar. Ayat 6, Yohanes 12 ayat 6 dikatakan Yudas Iskariot adalah pencuri. Itulah yang selalu ngomong gembar-gembor soal sedekah. Tapi Yeshua memberikan pengajaran buat kita lebih dari sedekah. Jangan dijadikan patokan. Sudah bisa lihat ayat 26, Matius 26 ayat 13, pasal 26 maksud saya. Di mana saja Injil atau kabar baik ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut orang juga untuk mengingat dia. Apa yang diingat? Sacrifice, pengorbanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Saya bisa lihat, siapa yang memiliki divine intelligence? Ini yang mengurapi Yeshua ini siapa? Maria, Pak. Miriam. Miriam mana? Ada banyak Miriam loh. Magdalena. Bukan, ini Maria bekas pelacur ya? Bukan. Ini Maria saudara Saudaranya Lazarus.
Miriam saudaranya Lazarus, saudaranya Marta. Iya. Oh iya. Ini bukan Maria Magdalena yang kemasukan setan atau Miriam yang lain, tidak. Ini Miriam, saudaranya Marta dan Lazarus. Berapa yang dikorbankan? 300 300 dinar. 300 dinar. Satu hari 300 dinar. 1 dinar. 1 tahun kerja. 1 tahun kerja tapi tidak makan, tidak bayar apartemen. 10 tahun, Pak. 10 tahun. Ya, jadi ini dikumpulkan sedikit-sedikit. Kalau 300 dinar 1 hari itu 1 dinar upah pekerja, maka ini 300 hari upah pekerja tanpa makan, tanpa beli ini, beli itu 300 hari, saudara. Tidak mungkin. Pasti ngumpulnya sedikit-sedikit. Bisa jadi sampai 7-10 tahun, saudara. Dipecah begitu saja untuk mengurapi Yeshua. Saudara bisa lihat, siapa yang komplain? Yudas. Ya pengkhianat sama pencuri. Dengan alasan apa? Sedekah. Atas nama orang miskin. Saudara bisa lihat di sini. Yeshua memberikan yang lebih dari saudara, anak-anak Bapak Yahweh, lebih tindakan saudara lebih dari sedekah. Amin. Lebih dari sedekah. Amin. Dan itu minimum. Tapi kalau itu yang dibesar-besarkan nomor 1, ya saudara sendiri yang bisa menilai. Ya kan? Yeshua katakan Matius 26:13. Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Ya, apa yang dilakukan Miriam ini akan disebut juga untuk mengingat Miriam. Tindakan apa? Tindakan dia ngumpulin 10 tahun dipecah mengurapi Yeshua. Yeshua berkata, biarlah Miriam karena dia telah menyimpannya selama berapa lama? Ya selama 10 tahunan. Untuk apa? Hari penguburanku. Saudara bisa lihat bagaimana Yeshua sangat memperhatikan apa yang disimpan dan diperhatikan, maksudnya dilakukan oleh Miriam saat itu. Buat Iskariot, si pencuri itu, ya, maling itu, apa yang Yeshua katakan? Kamu selalu punya orang-orang miskin bersama kamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku. Saudara bisa lihat isi hati Yudas Iskariot adalah cinta uang. Jelas kan? Jelas. Amin, Pak. Paham ya? Buah roh salah satunya adalah kemurahan. Saudara bisa lihat, dan itu melebihi dari sedekah. Melebihi. Yeshua itu membawa kita itu bukan ecek-ecek, saudara. Kalau saudara mau, begitu loh. Saudara bisa lihat di sini. Dan biar ini semua adalah hubungan saudara dengan Bapak Yahweh yang tersembunyi. Saudara bisa paham di sini? Amin. Amin. Ya. Amin. Ya, disinilah kutuk itu berhenti karena ada pengorbanan. Karena ada divine intelligence. Ya. Saya tidak perpanjang. Saya yakin kita sudah mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Saya akan bergabung dengan tim yang di Arizona dan nanti kita akan buka ruang tanya jawab. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.